Fox, apa kabar? Hehe, nggak nanya apa kabar dong, barusan juga bisa bentar. Jadi kita udah berpindah tempat nih, kita masuk. Tentunya kita juga sama narasumber yang baru nih. Langsung aja di samping aku ada, Assalamualaikum Pak Nurbani. Waalaikumsalam warahmatullah. Alhamdulillah Bapak, gimana Bapak, sehat keadaannya? Alhamdulillah baik-baik. PPKM ini gimana Pak, sibuk ngapain aja nih? Ya, PPKM ini kita sibuk berspekulasi. Berspekulasi tentang kebijakan selanjutnya Pak ya? Tentang COVID yang katanya konspirasi. Wah ini. Tentang vaksin yang masih kena sakit. Tentang PPKM menutup masjid, macam-macam. Wah ini dia, nah itu dia Ya, Pak, ya. poin terakhir yang kita mau bahas hari ini nih Pak. Setelah kita tadi sudah belajar tentang sholat dalam kondisi darurat nih sama narasumber sebelumnya. Bapak, menurut Bapak nih ada Pak fenomena yang lagi rame. Tadi udah dibahas juga nih. Berbanyak pergi ke masjid atau dilarang pengen pergi ke masjid. Ini Pak, ini gimana nih Pak? Orang-orang tuh nyingkat-nyingkat kata-kata PPKM ini aneh-aneh gitu loh. Nah, menurut Bapak nih, gimana sih Pak sebenarnya kita menyikapi PPKM dengan segala perbedaan yang ada Pak? Ya, kita ini sedang berjibaku dengan pernyataan yang kelihatannya benar tapi mungkar. Nah, salah satunya begini. Misalnya saya pernah balas ada orang yang begitu getol masuk ke masjid. Saya bilang bahwa saat masjid ditutup sementara, kalian berlagak sedih. Tapi ketika masjid dibuka beneran, kalian nggak ke masjid, ini gombal dia, Pak. saya bilang. Ini dia. Ini Gombal dia. saya bilang. Benar Pak. Ya. Omongan palsu. Iya, gombal. Nyatanya masjid juga tetap sepi kok. Iya Pak. Meskipun dibuka. Ironi Pak ya. Nah ini ada beberapa hal. Misalnya ada juga yang berpendapat bahwa sudah divaksin, tapi ternyata masih sakit juga. Saya balik. Divaksin saja masih sakit. Apalagi kalau tidak divaksin. Bekerja saja masih miskin. Apalagi kalau tidak bekerja. Nah, itu. Ini beberapa persoalan yang harus kita tangkap bersama-sama. Jadi sebetulnya begini. Di Islam itu ada istilah rukhsah. Bahkan Allah memberikan pahala yang sama terhadap orang yang mengerjakan rukhsah. Apa itu Pak rukhsah? Misalnya begini. Sholat di saat normal, sholat duhur, sholat asar di saat normal itu 4 rakaat. Tapi pada saat kita musafir, perjalanan, itu bisa diringkas jadi 2. Oh iya benar. Pahalanya sama. Pahalanya sama. Bahkan dapat pahala 2. Karena salatnya 2. Pahala sholat duhurnya utuh, Asarnya ditambahi dengan pahala rukhsah. Oh, pahala rukhsah ada lagi Pak? Ya, Ada lagi. karena orang yang tidak mengambil rukhsah, itu orang sombong. Oh, jadi orang yang Sombong. yang malah saya nggak mau 2, saya 4 itu aja. sombong. Itu sombong Pak ya? Itu sombong. Karena Allah sudah memberikan kemudahan. Betul, itu sombong. Kemudahan tidak diambil. Jin. Kita masuk kampus, disediakan lift sebagai rukhsah untuk diberikan kemudahan. Mau pakai jalan manual, monggo. Sekalian olahraga, tidak apa-apa. Iya Pak. Sampai lantai 5 kadang Ya, capek sih Pak saya Pak. Ya. Rukhsah. Nah, pada masa Rasulullah ada 2 peristiwa yang sangat baik. Yang pertama peristiwa Jabir. Sahabat Jabir ini diutus oleh Rasulullah untuk mengomandani sebuah pasukan perang di Dhatus Salam. Nah, di saat perang itu pada malam hari Jabir mimpi basah. Maka dia harus junub. Iya. Tapi kemudian dingin yang sangat mencekam. Jabir khawatir kalau dia junub dia akan mati. Oh, ini ekstrim Pak ya, berarti ya dinginnya. Maka dia cuma tayamum. Nah, dalam kondisi tayamum itu kemudian Jabir mengimami jamaahnya. Setelah tayamum Iya. mengimami Pak. Dia menjadi imam bagi pasukannya dalam keadaan junub hanya bertayamum. Para jamaah berspekulasi, ini sah tidak? Kemudian sampai kepada Rasulullah disampaikan. Jabir ditanya, apa benar kamu dalam keadaan junub? Iya ya Rasulullah. Apa kamu jadi imam? Iya ya Rasulullah. Kamu hanya tayamum? Iya ya Rasulullah. Kenapa? Karena aku takut mati ya Rasulullah.
Rasul hanya tertawa dan tidak berkata apa-apa. Terus Pak? Tertawanya Rasul itu tandanya senang. Oh. Takrir namanya. Kemudian yang kedua ada peristiwa yang sama. Sebuah rombongan, dia berhenti di sebuah tempat. Ada salah seorang sahabat yang juga sama, mimpi basah. Kemudian dia bertanya kepada sahabat-sahabat yang lainnya. Saya tadi malam mimpi basah. Apakah ada keringanan untukku? Apakah ada rukhsah untukku? Agar aku bertayamum. Hampir semua sahabat menjawab, tidak ada. Kokoh nih Pak ya? Tidak ada. Tidak ada rukhsah untukmu. Maka dia mandi, junub, dan mati. Waduh. Naliun. Kemudian disampaikan kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ini ada sahabat yang dalam kondisi junub. Dia mati karena mandi junub tidak bertayamum. Apa kata Rasulullah? Obat bagi orang goblok itu bertanya. Marah Rasulullah. Wah, padahal Rasulullah Ya. jarang marah Pak ya? Marah. Kalian telah membunuhnya. Obat bagi orang goblok, bukan bodoh. Langsung nyebut saking marahnya. Saking goblok. marahnya. Adalah bertanya. Itu rusak. Nah, Iya Pak. pada saat pandemi ini, masjid tidak ditutup selamanya, G. tapi cuma sementara. Selama masa-masa Ya. tertentu. Saya tidak takut pandemi, saya takut kepada Allah. Tapi kenapa saya takut pandemi? Karena saya takut tidak bisa beribadah. Saya takut bisa susahkan anak istri. Kenapa saya tidak ke masjid? Karena saya takut menularkan COVID kepada teman sekitar. Saya berkata, orang yang punya penyakit menular, jangankan di masa pandemi, di masa normal saja, Benar Pak. orang yang punya sakit menular haram pergi ke masjid. Betul Pak. Orang cacar nggak boleh tuh Pak. Orang cacar Nanti tidak cacar boleh pergi semua. ke masjid. Iya Pak. Orang kena flu tidak boleh pergi ke masjid. Orang kena penyakit lepra, kusta, TBC, haram pergi ke masjid. Kalau dikhawatirkan mengganggu jamaah, Yang lainnya. menularkan kepada jamaah. Termasuk media berwudu. Dulu di masjid-masjid lama, masjid-masjid tradisional yang bermazhab Syafi'i, itu ada semacam kulah Oh iya Pak, saya pernah lihat tuh Pak. yang dipakai wudu bersama-sama. Ah. Maka saya bilang, orang yang punya penyakit kudisan Nularin. haram. Oh haram untuk sini. Haram. Iya Pak ya. Kenapa? Karena dia akan menulari orang lain. Iya. Kayak di. Iya, Oh, iya, paham, itu. paham, Pak. Oke. Lah Pak, kalau di media sosial itu Pak, sekarang sedang ramai pembahasan tentang pasar dibuka, masjid kok ditutup. Bagaimana sebenarnya kita harus menyikapi pernyataan yang seperti itu Pak? Ya. Itulah pertanyaan yang saya bilang kelihatan benar tapi mungkar. Nah, benar Pak. Logika itu tidak sebanding. Membandingkan masjid dengan pasar itu pelecehan. Oh pelecehan malah Pak. Pelecehan banget. Oh ingat guys, pelecehan. Masjid dibandingkan pasar itu pelecehan. Rasulullah pernah berkata, jangan mencari barang hilang di masjid. Karena Pak? Didoakan tidak ketemu. Dua hal yang tidak boleh dilakukan di masjid adalah, pertama, mencari barang hilang. Mencari barang hilang di masjid oleh Rasul didoakan tidak ketemu. Yang kedua, bertransaksi di masjid. Oh jual beli Jadikan nggak masjid boleh. sebagai pasar didoakan bangkrut. Oh di situ di ininya Pak ya. Orang di masjid aja nggak boleh kok Iya. jualan. Masa disamain sama Jadi pasar? sebetulnya menyamakan masjid dengan pasar itu logika kebalik. Berarti dari awal sudah Nah, salah dari nih, awal Pak. sudah salah. Struktur Pertanyaan logikanya udah salah. Logikanya udah salah. Ini Pak memang. Pertanyaannya nggak perlu dijawab, makanya saya bilang itu pertanyaan kelihatannya benar tapi mungkar. Iya Pak. Sekarang banyak yang seperti Iya. itu. Kayak Bapak bilang tadi di awal Pak ada yang namanya konspirasi. Iya, dibilang konspirasi. Vaksin nanti Iya, ada chipnya. iya. Saya bilang begini, kalian tidak mau divaksin, tidak mau PPKM, tidak mau menutup sementara masjid karena dianggap akan mengundang Allah murka. Kemudian dia juga bilang COVID adalah konspirasi.
saya bertanya, lantas apa ikhtiarmu agar COVID hilang dari negeri? Iya Pak, benar. Diem aja mereka Pak. Yang kayak gini diem Terus aja. apa? Hanya menuduh tanpa solusi. Iya, terus apa? Terjebak kita Pak di sini. Terus apa? Jadi sebetulnya kita mencoba untuk berpikir logis. Agama itu nasihat. Agama itu nasihat. Memang betul bahwa COVID ini bukan persoalan satu arah. Tapi ini adalah kompleksitas permasalahan humanitas, kemanusiaan. Ada masalah ekonomi, ada perut yang lapar, ada politik, ada konspirasi, ada kesehatan, ada sosial, ada budaya, ada agama, semuanya jadi satu. Nah, maka menyelesaikannya mestinya kita juga harus duduk bersama. Okay. Jangan sepotong-sepotong. PPKM bagi kalian ekonomi, kalau tetap ke PPKM terus kita akan bangkrut ekonomi kita. Sepotong. Dari dunia medis, ketika kita bilang bahwa COVID itu tidak ada, zalim kita. Dia tidak percaya dengan COVID itu dolim. Kenapa dolim? Dia dolim kepada para dokter, para medis yang sudah berjibaku. Dokter-dokter itu juga ada anak, ada istri. Betul Pak. Jangan itu tanya dia. Mereka pakai APD itu seharian penuh. Dia pertaruhkan nyawa. Dan kemudian kita bilang COVID tidak ada. Jahat Pak ya? Jahat banget. Kita jahat kepada keluarga-keluarga yang terkena COVID. Yang anaknya mati, ibunya mati, bapaknya mati, satu keluarga mati dalam hitungan hari. Lantas kita bilang COVID tidak ada. Itu zalim. Iya Pak. Makanya COVID ini kan menyerang banyak lini Pak. Iya. Ini ada pertanyaan nih Pak dari live kita yang ada di YouTube. Dari Cindy Amalia. Cindy Amalia tanya Pak, Bapak PPKM ini bikin pendapatan berkurang, Ya. rezeki seret. Betul. Wajar kan rakyat meminta PPKM tidak diperpanjang? Betul, wajar. Wajar Pak ya? Tapi jangan lupa, kita mestinya hidup sebagai rakyat juga harusnya berkorban. Apa salahnya kita sedikit lapar? Betul Pak. Apa salahnya kita sedikit memberikan apa yang sudah kita berikan kepada negara? Iya, Pak. Ini Kita selalu minta, tapi tidak memberi. tapi tidak memberi. Iya Pak, kayak pertanyaan yang jangan tanyakan apa yang diberikan Iya, negara kepada betul. kita, tapi apa Jadi yang kita berikan dulu kepada negara. dalam Al-Quran surat Al-Maidah 22 bagus banget. Ketika Nabi Musa alaihissalam, saat itu Bani Israel lagi ditindas oleh bangsa Palestina. Kemudian Tuhan memerintahkan agar Musa bersama kaumnya berperang melawan Palestina. Apa jawaban orang Israel? Sudahlah Musa, berangkat sajalah kalian berdua sama Tuhanmu. Berangkat saja berperang. Nanti kalau sudah menang bilang sama aku. Coba. Ini negara dalam keadaan genting. Ekonomi bangkrut, utang banyak. Terus apa yang kita lakukan? Kenapa kita tidak mau berkorban untuk negara? Ini Pak, ini nih Pak, pandangan yang jarang banget Ini kita didengar berkorban di internet untuk negara. Pak. Sedikit lapar, sedikit susah. 350 tahun kita dijajah Belanda. Lihat apa yang dilakukan para pejuang kita. Hidup di gunung-gunung, apa mereka mengeluh? Mengeluh mungkin Mereka wajar. berpisah dengan anaknya, berpisah dengan istrinya, bahkan ada yang mati. Apa mereka mengeluh? Hari ini negara dalam keadaan genting. Kenapa kita susah berlapar sedikit? Kenapa kita mengeluh ketika pendapatan berkurang? Dan kemana saat kita pendapatan lebih? Apa kita bilang? Enggak Pak. Nah, Kadang nggak bayar pajak orang-orang Pak. malah itu. Tapi kalau kata orang tuh gini Pak, nanti kalau perut udah lapar, orang-orang jadi anarkis Pak. Ini yang ditakutkan katanya. Ya, makanya memang betul. Artinya itu secara politik kan. Ya. Secara politik persis seperti yang pernah dilakukan oleh rezim Orde Baru. Dulu ada dua istilah. Ekonomi sebagai panglima dan politik sebagai panglima. Pada masa rezim Soekarno, politik sebagai panglima. Iya. Maka semua orang boleh berinspirasi, boleh beraspirasi, boleh mendirikan partai politik sebanyak-banyaknya. Karena menghidupkan Tapi itu, perutnya lapar. Tidak pernah selesai. Nah, pada masa Soeharto beda lagi.
Ekonomi dijadikan panglima. Politik tidak penting. Maka 55 partai politik diubah menjadi 3 partai. Yang penting adalah perutnya yang kenyang. Soeharto bisa berkuasa 32 tahun. Iya, Pak. Karena perut yang kenyang. Benar. Nah, ini juga persoalan. Memang lapar itu mendekati kefakiran dan kekufuran. Bukan hanya anarkis. Orang-orang lapar itu juga akan mendekati kafir. Bisa jadi Bisa seperti jadi. itu, Pak. Itu kata Rasulullah. Artinya ini memang problem besar, ini problem kebangsaan. Harus kita pikirkan bersama-sama, kita duduk bersama-sama, sehingga penyelesaiannya itu tidak parsial, tapi komprehensif dari sisi ekonomi, dari sisi pendidikan, sosial, agama. Berarti Pak, kalau dilihat dari sosial nih Pak, biasanya kan kalau Idul Adha nih orang berbondong-bondong nyari daging, sholat Idul Adha, sholat Id. Ini sholat jamaah berarti dari hari besar seperti ini sangat dianjurkan untuk di rumah Pak ya? Ya, sangat dianjurkan di rumah. Pada masa pandemi, sholat di rumah pahalanya sama dengan ketika di masjid. Ingat, sama guys. Pada saat sakit, misalnya antum sakit, saya sakit, maka kebiasaan kita pada masa sehat itu tetap diberikan utuh oleh Allah. Kebiasaan untuk pergi ke masjid, kemudian pada saat sakit kita tidak bisa pergi ke masjid, diberi utuh pahalanya. Pada saat kita berkelapangan, kita bersedekah. Kemudian pada saat berkesusahan kita terhalang bersedekah, kita tetap diberi pahala sedekah. Kalau kita sudah niat. Kalau kita sudah niat. Tapi Pak, masalahnya adalah ini kalau sholat Idul Adha nih Pak, Id, ini kan harus ada yang khutbah Pak. Nah, kalau di rumah gak ada yang khutbah nih, apakah ada caranya Jangan Pak? lupa, sholat Id itu adalah sunnah. Ah ya. Sunnah. Kok kita ribet banget sih dengan sunnah? Kadang yang fardu aja nggak dilakuin nih teman-teman nih. Ini sunnah. Iya, Pak. Sunnah, tidak dikerjakan nggak apa-apa. Ngapain ribut? Iya sih Pak, benar. Ini bukan yang wajib. Iya. Yang penting lebih baik kita menjaga kerukunan, taat Iya. Pak, daripada kita mendekati yang seperti itu. Betul. Ini Pak, ada pertanyaan lagi dari teman-teman yang ada di UMM YouTube dari Zaki Rahmatullah. Kalau masjid ditutup dan tidak diperbolehkan untuk disamakan dengan pasar Pak, wah ini dia mencoba Pak. Maka apakah sekolah yang ditutup juga demikian Pak? Sebagaimana Pak pendapat tentang sholat ini Pak? Tentang sekolah Pak, mohon maaf. Oke. Mungkin saya jawab dengan logika kehidupan. Iya Pak. Pasar itu prinsip. Kalau pasar ditutup maka semua orang tidak bisa makan. Betul Pak. Urgensinya begitu. Tapi kalau sekolah ditutup bisa digantikan di rumah. Masjid ditutup bisa digantikan di rumah. Tapi pasar mungkinlah pakai online bolehlah. Tapi nggak semua melek online. Tapi tidak semua bisa di online. Iya Pak. Ada kebutuhan perut yang sangat mendasar. Yang langsung berhubungan dengan nyawa. Oke. Jadi pasar itu tentu lebih urgent. Nah, disinilah kita perlu berpikir logik, Mas. Perlu berpikir logik. Beragama itu hanya untuk orang-orang yang berakal. Misalnya begini, ada pertanyaan tentang bagaimanakah agar kita di dalam masa pandemi ini mendapatkan keberkahan. Jangan lupa bahwa saya menyebut pandemi ini juga peringatan Tuhan. Hidup kita diinstal ulang. Di riset Pak ya? Ya, di riset, diinstal ulang. Semua diinstal ulang. Kelebihan-kelebihan diinstal ulang. Yang dulu dalam agama ada yang namanya hulu. Hulu itu artinya orang yang berlebih-lebihan dalam beragama. Berlebih-lebihan. Jadi Nabi Muhammad itu mengajarkan al-Islam al-Ausat. Islam itu pertengahan, moderat. Tidak berlebih-lebihan. Dulu ada 3 orang sahabat ngintip Rasulullah. Oh dalam keadaan apa Pak? Ngintip cara ibadah Rasulullah kayak apa sih? Gitu. Oh, perhatiin tuh. Ya, perhatian. Setelah itu kemudian, loh Rasulullah kok biasa-biasa saja? Gak ada yang istimewa. Lantas yang satu berkata, aku akan sholat sepanjang malam tidak tidur.
Yang kedua berkata, aku akan puasa sepanjang hidup. Yang ketiga berkata, aku akan membujang, tidak akan menikah. Hulu. Dia ingin melampaui Rasulullah. Dia ingin lebih saleh ketimbang Rasulullah. Wah ini. Nah, dia juga ingin lebih takwa ketimbang Rasulullah. Rasul kemudian mendengar. Dan Rasul berkata, aku puasa juga berbuka. Aku sholat malam juga tidur. Aku menikah tidak membujang. Itu Rasulullah. Berarti kalau sekolah ini ya kita harus paham kalau ini lagi ada dalam keadaan seperti ini, Pak. Nggak bisa kita nggak bisa. Logika kita harus ditata lah. Betul. Tapi ada pertanyaan lagi nih, Pak. Terakhir. Apakah ada tips sebagai ikhtiar kita menghadapi pandemi ini dan secara spesifik PPKM ini, Pak? Ikhtiar kita bagaimana sih, Pak? Ada. Tips dan trik dari Bapak? Ikhtiar saya cuma satu. Apa tuh, Pak? Doa. Berdoa, Pak. Itu, Pak, doanya, Pak. Silahkan, Pak. Ini penting ini. Agar kita tetap mendapatkan keberkahan, mendapatkan rezeki berlimpah di saat di rumah, tidak kemana-mana. Orang kan selalu berpikir bahwa bekerja itu selalu di luar. Ya. Tapi Rasulullah tidak harus begitu. Karena bekerja itu hanya wasilah. Banyak orang bekerja mulai pagi sampai malam tetap saja miskin. Nah, jawabannya di Al-Quran surat Al-Ma'idah 116. Dari Quran nih, Pak. Ya. Oh, Pak. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama. Takunu lana idali awalina wa akhirina wa ayatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Oh, dasar doa ini. Artinya ini apa, Pak? Kalau boleh tahu Doa nih, Pak. ini adalah doanya Nabi Isa alaihissalam. Oh, doa Nabi Isa, Pak. Ketika beliau dikepung oleh orang Yahudi selama 40 hari 40 malam, stay at home, tidak makan, tidak minum, tidak pergi ke pasar karena diisolasi. Keluar berarti mati. Lapar, dahaga, haus, tidak ada online, tidak ada asupan makanan. Belum ada itu, Pak. Tutup. Belum ada. Maka para Hawariyun itu adalah para murid-muridnya. Oh, murid Nabi. Sahabat Nabi, pengikut Nabi disebut sahabat. Pengikut Nabi Isa disebut Hawariyun. Injil tidak bisa jelaskan ini. Dan dari mana datangnya anggur? Dari mana datangnya roti? Ini kalau antum bisa lihat di lukisan Leonardo da Vinci, jamuan terakhir. Leonardo da Vinci melukis tentang Nabi Isa duduk bersebelas di meja besar bersama para murid-muridnya. Kenapa disebut Al-Maidah? Al-Maidah itu adalah jamuan terakhir. Oh, artinya Al-Maidah itu, Pak. Al-Maidah itu artinya hidangan, jamuan. Kita dengan agama Kristen itu ada irisan yang sama. Nah, itulah berdoa. Allahumma rabbana anzil alaina. Ya Allah, turunkanlah kepada kami ma'idatan minas sama. Hidangan dari langit. Yang datangnya tidak usah bekerja keras. Agar menjadi tanda bagi orang sebelumku dan sebelum kami. Takunu lana idali awalina wa akhirina. Wa yatam minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Dasar. Jos itu, Pak, ya? Wow, dasar. Itu Al-Maidah itu berapa tadi? 116. 116, guys. Dicatat 116 adalah doa buat kita semua yang dijelaskan oleh Bapaknya. Semoga itu bisa berpengaruh, Pak, ya. Ya. Untuk kita semua. Untuk masa PPKM, doa itu. Wah, dasar. Pokoknya berdoa. Nanti rezekinya dikirim online oleh Tuhan. Amin, amin. Transfer M-Banking, Iya. Pak, ya. Oke, teman-teman. Kayaknya perbincangan hari ini tuh seru banget. Aku dapat ilmu yang banyak banget. Dan teman-teman pastinya juga. Kita kadang emang agama nggak terlalu harus digimanain, Pak, ya. Kita ngobrol gini. Gak usah saklek-saklek lah, nyantai saja beragama. Nah, itu, Pak. Jangan berlebihan tadi, Pak. Gak usah berlebih-lebihan. Inilah yang kita
bisa ambil bahwasannya beragama itu banyak kemudahannya guys. Jangan sok-sokan berlebihan, karena itu mungkin dibenci. Cukup kita sesuai dengan apa yang ada, kita lakukan apa yang kita bisa. Sesuai kemampuan. Kita berdoa, kita sesuai kemampuan, insya Allah Allah akan memberikan bantuannya kepada kita. Semangat buat kita semua. Mungkin itu saja Bapak. Terima kasih atas waktunya hari ini. Terima kasih buat UMM Fox yang udah nonton UMM Talks hari ini. Aku bakal bilang bahwasannya ayo semangat, PPKM diperpanjang. It doesn't matter kalau kata orang-orang ya. Itu nggak apa-apa, ayo. Bisa, kita harus berkorban dikit bagi negara kita karena ini yang bisa kita lakukan. Selamat bertemu di UMM Talks selanjutnya. Dadah semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.